Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin shahibin nasabi syarifi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Perkenalkan, saya Anggi Putri Anggraeni dengan nomor induk mahasiswa 121701016. Di sini saya akan menjelaskan materi aljabar linear elementer, yaitu terkait sistem persamaan linear dan solusinya. Adapun outline atau garis besar dari apa yang akan saya jelaskan adalah sebagai berikut. Outline sistem persamaan linear dan solusinya. Yang pertama yaitu definisi mengenai sistem persamaan linear. Sebelum ke solusinya, kita harus mengenal dulu apa saja hal-hal yang berkaitan dengan sistem persamaan linear, yaitu ada sistem konsisten dan tak konsisten, sistem 2x2, sistem ekivalen, sistem n kali n, bentuk AX sama dengan B, penyajian sistem persamaan linear yang terbagi menjadi dua, yaitu bentuk persamaan dan bentuk matriks. Dan yang terakhir, baru kita akan membahas ke solusi sistem persamaan linear. Solusi SPL bentuk persamaan dengan menggunakan 3 metode, ada metode eliminasi, metode substitusi, dan metode campuran. Solusi SPL bentuk matriks. Yang pertama ada eliminasi Gauss, di mana kita harus mempelajari terlebih dahulu apa itu operasi baris elementer dan bentuk eselon baris. Lalu yang selanjutnya ada eliminasi Gauss-Jordan, di mana kita harus mempelajari dulu apa itu bentuk eselon baris tereduksi. Kemudian ada matriks, di mana matriks ini dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan sistem persamaan linear. Dan kita harus mengenal dulu hal-hal yang berkaitan dengan matriks, di antaranya yaitu aljabar matriks, operasi matriks, aturan aljabar, matriks identitas, transpos matriks, matriks simetris, matriks elementer, determinan, dan kemudian solusi sistem persamaan linear dengan menggunakan matriks. Yang pertama ada inverse matriks, dan yang kedua ada aturan Cramer. Definisi sistem persamaan linear. Persamaan linear adalah suatu persamaan di mana variabel yang terlibat berderajat paling tinggi 1. Jika terdapat beberapa persamaan linear, maka sekumpulan persamaan linear tersebut disebut sistem persamaan linear. Suatu pasangan beberapa bilangan disebut solusi dari suatu sistem persamaan linear jika pasangan tersebut memenuhi kebenaran masing-masing persamaan dari sistem persamaan linear tersebut. Berikut merupakan bentuk umum dari sistem persamaan linear. Terdapat suatu sistem linear dari M persamaan dalam N peubah, di mana AIJ dan BI semuanya adalah bilangan-bilangan real, sehingga sistem-sistem tersebut disebut sebagai sistem linear M kali N. Sebelum memasuki pembahasan mengenai solusi sistem persamaan linear, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu hal apa saja yang berkaitan dengan sistem persamaan linear. Sistem konsisten dan tak konsisten. Sistem dikatakan konsisten jika suatu sistem linear mempunyai paling sedikit satu penyelesaian. Himpunan semua penyelesaian dari sistem linear disebut himpunan penyelesaian dari sistem. Sedangkan sistem dikatakan tak konsisten jika suatu sistem linear tidak memiliki penyelesaian. Maka himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear yang tak konsisten merupakan himpunan kosong.
Sistem 2x2. Sistem 2x2 merupakan sistem persamaan linear dengan dua persamaan dan dua peubah. Secara umum, sistem persamaan 2x2 berbentuk sebagai berikut. Pada umumnya, terdapat tiga kemungkinan atau solusi yang mungkin dalam penyelesaian sistem persamaan linear, yaitu sesuai dengan ilustrasi. Pada grafik sebelah kiri terdapat dua garis sejajar, artinya sistem persamaan linear tersebut tak konsisten atau tidak memiliki solusi. Pada grafik yang di tengah, terdapat dua garis yang berpotongan pada satu titik, artinya sistem persamaan linear tersebut konsisten dan memiliki satu penyelesaian atau solusi tunggal. Pada grafik sebelah kanan, terdapat dua garis yang berhimpit. Artinya, sistem persamaan linear tersebut konsisten dan memiliki banyak penyelesaian atau solusi banyak. Tiga kemungkinan pada ilustrasi grafik sistem persamaan linear secara geometris ini berlaku pada sebarang sistem persamaan linear dengan m buah persamaan dan n buah variabel. Sistem ekivalen. Definisi dari sistem ekivalen adalah dua sistem persamaan yang menggunakan peubah-peubah yang sama dikatakan ekivalen jika kedua sistem itu memiliki himpunan penyelesaian yang sama. Adapun tiga operasi yang dapat digunakan pada suatu sistem untuk memperoleh sistem yang ekivalen diantaranya yaitu 1. Urutan penulisan dua persamaan dapat dipertukarkan. 2. Kedua ruas dari suatu persamaan dapat dikalikan dengan bilangan real bukan nol yang sama. 3. Kelipatan dari satu persamaan dapat dijumlahkan pada persamaan yang lain. Sistem n kali n. Sistem n kali n merupakan suatu sistem yang dikatakan memiliki bentuk segitiga jika koefisien-koefisien dari k-1 peubah yang pertama dalam persamaan ke k semuanya 0, dan koefisien dari xk adalah bukan 0, dengan k sama dengan 1 sampai dengan n. Adapun bentuk umum dari sistem persamaan n kali n tertera pada layar. Bentuk AX sama dengan B. Bentuk AX sama dengan B merupakan bentuk lain dari sistem persamaan linear yang direpresentasikan ke dalam bentuk matriks yang diperbesar atau augmented matrix. Bentuk umum dari AX sama dengan B adalah sebagai berikut, yaitu sebuah sistem persamaan dengan M persamaan dan N peubah yang dituliskan ke dalam susunan angka suatu matriks dalam bentuk segi 4. Di mana A tersebut merupakan matriks koefisien, X adalah matriks variabel, dan B adalah matriks konstanta. Contoh soal matriks diperbesar. Ubahlah sistem persamaan linear ke dalam bentuk matriks yang diperbesar. X1 ditambah X2 sama dengan 0, 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 0, 3x1 dikurangi 2x2 sama dengan 0. Penyelesaian didapatkan matriks yang diperbesar sebagai berikut dengan ukuran 3x3. Penyajian sistem persamaan linear. Penyajian sistem persamaan linear ini terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu bentuk persamaan, dan yang kedua yaitu bentuk matriks. Tentunya, penyajian dari sistem persamaan linear yang berbeda akan memiliki solusi yang berbeda pula.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai solusi sistem persamaan linear. Pertama-tama membahas mengenai solusi sistem persamaan linear yang berbentuk persamaan terlebih dahulu. Metode yang pertama adalah metode eliminasi. Dilakukan dengan cara mengeliminasi salah satu variabel yang ada dalam persamaan sehingga dapat menyisakan variabel lainnya. Metode yang kedua yaitu metode substitusi. Dilakukan dengan cara memasukkan satu persamaan ke persamaan lainnya untuk mendapatkan variabel yang dicari. Metode yang ketiga adalah metode campuran. Dilakukan dengan menggabungkan metode eliminasi dan substitusi, di mana metode eliminasi dikerjakan terlebih dahulu, kemudian metode substitusi. Contoh soal metode eliminasi. Diketahui sistem persamaan linear 2x ditambah 3y sama dengan 8, 3x ditambah y sama dengan 5. Dengan menggunakan metode eliminasi, maka kita harus mengkalikan salah satu persamaan supaya dapat dieliminasi salah satu variabelnya. 2x ditambah 3y sama dengan 8 dikali 1, sedangkan 3x ditambah y sama dengan 5 dikali 3. Maka setelah dieliminasi didapatkan min 7x sama dengan min 7, x sama dengan 1. Kita telah mendapatkan nilai dari x. Setelah itu kita harus mengeliminasi variabel x untuk mendapatkan nilai dari y. Dengan cara mengkalikan persamaan 2x plus 3y sama dengan 8 dikalikan 3, dan 3x plus y sama dengan 5 dikalikan 2. Setelah dieliminasi, kita mendapatkan 7y sama dengan 14, y sama dengan 2. Maka dari itu, didapatkan hasil x sama dengan 1 dan y sama dengan 2 dengan menggunakan metode eliminasi. Contoh soal metode substitusi. Diketahui sistem persamaan linear 2x ditambah 3y sama dengan 8, persamaan 1, 3x plus y sama dengan 5, persamaan 2. Dengan menggunakan metode substitusi, didapatkan y sama dengan 5 min 3x yang merupakan persamaan 3 dari elaborasi persamaan 2. Substitusi persamaan 3 ke persamaan 1 untuk mendapatkan nilai x. Maka dari itu, kita mengganti nilai y yang terdapat pada persamaan 1 dengan y sama dengan 5 min 3x. Setelah melakukan elaborasi, kita mendapatkan x sama dengan 1 yang dijadikan sebagai persamaan 4. Selanjutnya, kita mensubstitusi persamaan 4 ke persamaan 2 untuk mendapatkan nilai y. Kita mengganti nilai x yang ada pada persamaan 2 dengan nilai x yang ada pada persamaan 4, yaitu x sama dengan 1. Setelah dielaborasi, didapatkan nilai y sama dengan 2. Maka dari itu, didapatkan hasil x sama dengan 1 dan y sama dengan 2 dengan menggunakan metode substitusi. Terbukti, tidak ada bedanya antara menggunakan metode substitusi maupun metode eliminasi. Contoh soal metode campuran. Diketahui sistem persamaan linear 2x ditambah 3y sama dengan 8, persamaan 1, 3x plus y sama dengan 5, persamaan 2. Untuk menggunakan metode campuran ini, kita menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu. Untuk mengeliminasi variabel y, maka kita harus mengalihkan persamaan 2 dengan 3. Maka didapatkan min 7x sama dengan min 7 dan x sama dengan 1 yang dijadikan persamaan 3. Setelah itu, kita melakukan metode substitusi, yaitu mensubstitusi persamaan 3 ke persamaan 2 dengan mengganti nilai x yang terdapat pada persamaan 2 dengan nilai x yang terdapat pada persamaan 3, yaitu x sama dengan 1. Setelah dielaborasi, terdapat nilai y sama dengan 2.
Maka dari itu didapatkan hasil X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2 menggunakan metode campuran. Terbukti juga bahwa dengan menggunakan metode apapun, menyelesaikan sistem persamaan linear yang sama akan menghasilkan hasil yang sama juga. Solusi SPL yang selanjutnya yaitu solusi SPL yang berbentuk matriks. Yang pertama ada eliminasi Gauss. Proses menggunakan operasi-operasi baris 1, 2, dan 3 untuk mengubah suatu sistem linear menjadi sistem yang matriks diperbesarnya dalam bentuk eselon baris disebut eliminasi Gauss atau Gaussian elimination. Sebelum kita membahas contoh penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan eliminasi Gauss, kita harus mengenal operasi baris elementer terlebih dahulu. Maka dari itu, berikut bahasan terkait operasi baris elementer. Operasi baris elementer. Operasi baris elementer atau OBE merupakan suatu operasi yang diterapkan pada baris suatu matriks. Operasi baris elementer bisa digunakan untuk menentukan inverse suatu matriks dan menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Adapun langkah dalam operasi baris elementer diantaranya yaitu 1. Pertukarkan dua baris 2. Kalikan suatu baris dengan bilangan real bukan 0 3. Ganti suatu baris dengan hasil penjumlahannya dengan kelipatan dari baris 1. Hasil dari eliminasi Gauss adalah matriks berbentuk eselon baris yang kemudian harus dilakukan substitusi balik untuk memperoleh penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut. Kita akan membahas terlebih dahulu apa itu bentuk eselon baris. Bentuk eselon baris. Suatu matriks dikatakan memiliki bentuk eselon baris jika 1. Entri buka nol pertama dalam setiap baris adalah 1 2. Jika baris K tidak seluruhnya mengandung 0, maka banyaknya entri 0 di bagian muka pada baris K plus 1 lebih besar dari banyaknya entri 0 di bagian muka pada baris K. 3. Jika terdapat baris-baris yang entrinya semuanya 0, maka baris-baris ini berada di bawah baris-baris yang memiliki entri-entri bukan 0. Sebelum beranjak ke contoh soal penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan eliminasi Gauss, berikut akan diperlihatkan contoh matriks yang berbentuk eselon baris dan contoh matriks yang tidak berbentuk eselon baris. Contoh penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan eliminasi Gauss. Selesaikan menggunakan eliminasi Gauss. X1 ditambah X2 sama dengan 0, 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 0, 3X1 dikurangi 2X2 sama dengan 0. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ini menggunakan eliminasi Gauss, maka kita harus mengubah persamaan tersebut ke dalam bentuk matriks augmented atau matriks yang diperbesar. Operasi baris elementer yang dilakukan untuk menyelesaikan sistem persamaan ini dapat dilihat pada layar. Setelah terbentuk bentuk eselon baris, maka kita harus melakukan substitusi balik untuk mendapatkan nilai-nilai dari variabel yang terdapat pada sistem persamaan linear tersebut. Setelah dilakukan substitusi balik, didapatkan bahwa nilai X1 itu sama dengan 0 dan nilai X2 itu sama dengan 0 juga. Jadi solusi dari sistem persamaan linear ini adalah 0,0. Eliminasi Gauss-Jordan.
Proses menggunakan operasi-operasi baris elementer untuk mengubah suatu matriks menjadi bentuk eselon baris tereduksi disebut reduksi Gauss-Jordan atau Gauss-Jordan reduction. Hasil dari eliminasi Gauss-Jordan adalah matriks berbentuk eselon baris tereduksi, di mana kita dapat langsung memperoleh penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut tanpa melakukan substitusi balik. Kita akan membahas terlebih dahulu apa itu bentuk eselon baris tereduksi. Bentuk eselon baris tereduksi. Suatu matriks dikatakan memiliki bentuk eselon baris tereduksi jika matriks memiliki bentuk eselon baris dan entry bukan nol pertama dalam setiap baris adalah satu-satunya entry bukan nol dalam kolom yang bersangkutan. Sebelum beranjak ke contoh soal penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, berikut akan diperlihatkan contoh matriks yang berbentuk eselon baris tereduksi. Contoh penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Selesaikan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. X1 ditambah X2 sama dengan 0, 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 0, 3X1 min 2X2 sama dengan 0. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ini menggunakan Gauss-Jordan, maka kita harus mengubah sistem persamaan tersebut ke dalam bentuk matriks yang diperbesar atau augmented matrix. Kemudian, mengubah bentuk matriks tersebut menjadi yang berbentuk eselon baris tereduksi menggunakan operasi baris elementer. Setelah didapatkan matriks yang berbentuk eselon baris tereduksi, maka akan langsung kita ketahui berapa nilai dari variabel-variabel yang terdapat pada sistem persamaan linear tersebut. Dapat diketahui bahwa X1 sama dengan 0 dan X2 juga sama dengan 0. Jadi, solusi dari sistem persamaan linear tersebut adalah 0,0. Aljabar matriks. Pembahasan pada aljabar matriks ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu notasi matriks. Seperti yang kita ketahui, dalam penulisan matriks itu harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Yang kedua yaitu vektor. Vektor merupakan matriks yang memiliki satu baris atau satu kolom saja. Yang ketiga yaitu kesamaan matriks. Definisi dari kesamaan matriks yaitu dua matriks A dan B yang masing-masing ordenya dikatakan sama jika AIJ sama dengan BIJ untuk setiap I dan J. Operasi matriks. Operasi matriks terbagi menjadi 4 bahasan. Yang pertama yaitu perkalian skalar, yang kedua penjumlahan matriks, yang ketiga kombinasi linear, dan yang keempat perkalian matriks. Perkalian skalar. Jika A suatu matriks M kali N dan alfa suatu skalar, maka alfa A adalah matriks M kali N yang entry ke I sampai J-nya adalah alfa AIJ. Yang berikutnya yaitu penjumlahan matriks. Dua matriks dengan orde yang sama dapat dijumlahkan dengan menjumlahkan entry-entry yang seletak. Jika 0 menyatakan matriks dengan orde yang sama dengan A, yang semua entry-entry-nya adalah 0, maka matriks 0 bertindak sebagai identitas penjumlahan pada himpunan matriks-matriks M kali N. Yang selanjutnya yaitu kombinasi linear. Jika A1, A2 sampai dengan AN adalah vektor-vektor dalam Rm, dan C1, C2 sampai dengan Cn adalah skalar-skalar, maka jumlah berbentuk C1A1 ditambah C2A2 sampai dengan CNAN
disebut suatu kombinasi linear atau linear combination dari suatu vektor-vektor A1, A2, sampai dengan AN. Kemudian perkalian matriks. Jika A sama dengan AIJ adalah matriks M kali N dan B sama dengan BIJ adalah matriks N kali R, maka hasil kali AB sama dengan C sama dengan CIJ adalah matriks M kali R. Aturan aljabar. Masing-masing dari pernyataan yang tertera pada layar berikut adalah benar untuk setiap skalar alfa dan beta, dan untuk setiap matriks A, B, dan C, di mana operasi-operasi yang bersangkutan terdefinisi. Matriks identitas. Matriks identitas atau matriks satuan adalah matriks I sama dengan delta IJ berorde N kali N, di mana delta IJ itu sama dengan 1 jika I sama dengan J, delta IJ sama dengan 0 jika I tidak sama dengan J. Pada umumnya, jika B adalah sembarang matriks M kali N dan C sembarang matriks N kali R, maka BI sama dengan B dan IC sama dengan C. Matriks transpos. Transpos dari suatu matriks A berorde M kali N adalah matriks B berorde N kali M yang didefinisikan oleh BJI sama dengan AIJ untuk setiap J sama dengan 1, 2, sampai dengan N, dan I sama dengan 1, 2, sampai dengan M. Berikut akan ditampilkan aturan aljabar untuk matriks transpos. Matriks simetris. Suatu matriks A berorde N kali N disebut simetris jika A transposnya itu sama dengan A. Berikut akan ditampilkan contoh matriks simetris. Matriks elementer. Definisi dari matriks elementer. Satu matriks yang diperoleh dari matriks satuan dengan melakukan satu operasi baris elementer disebut matriks elementer. Terdapat 3 jenis matriks-matriks elementer yang berkorespondensi dengan ketiga jenis operasi baris elementer. Berikut akan saya jelaskan mengenai jenis-jenis matriks elementer, yaitu ada jenis 1, diperoleh dengan mempertukarkan 2 baris dari identitas. Lalu ada jenis 2, diperoleh dengan mengalihkan 1 baris dari identitas dengan konstanta bukan 0. Dan yang ketiga yaitu jenis 3, diperoleh dengan menjumlahkan kelipatan dari 1 baris pada baris yang lain. Determinan. Determinan dari suatu matriks A berorde N kali N dinyatakan sebagai determinan A adalah suatu skalar yang diasosiasikan dengan matriks A dan didefinisikan secara induktif sebagai determinan A sama dengan A11 jika N sama dengan 1, determinan A sama dengan A11 A11 ditambah A12 A12 ditambah sampai seterusnya A1N, A1N jika N-nya lebih dari 1, di mana AIJ sama dengan min 1, pangkat I ditambah J, determinan MIJ untuk setiap J sama dengan 1, 2, sampai dengan N adalah kofaktor-kofaktor dalam baris pertama dari A.
Sifat determinan. Operasi baris 1, yaitu 2 baris dari A dipertukarkan. Operasi baris 2, yaitu 1 baris dari A dikalikan dengan konstanta bukan 0. Operasi baris 3, yaitu kelipatan dari A, suatu baris ditambahkan pada baris yang lain. Determinan E sama dengan min 1 jika E matriks elementer jenis 1. Determinan E sama dengan alfa tidak sama dengan 0 jika E matriks elementer jenis 2. Dan determinan E sama dengan 1 jika E matriks elementer jenis 3. Terdapat sebuah lemma dari sifat determinan, yaitu misalkan A adalah matriks n kali n, jika AJK menyatakan kofaktor dari AJK untuk K sama dengan 1, 2, sampai dengan N, maka AI1, AJ1 ditambah AI2, AJ2 sampai dengan AIN, AJN sama dengan determinan A jika I sama dengan J, sama dengan 0 jika I tidak sama dengan J. Inverse matrix. Suatu matriks A berorde n kali n dikatakan tak singular atau dapat dibalik atau invertible jika terdapat matriks B sehingga AB sama dengan BA sama dengan identitas. Matriks B disebut sebagai inverse perkalian atau multiplikatif inverse. Berikut akan dibahas mengenai solusi dari sistem persamaan linear dengan menggunakan inverse matrix sebagai cara untuk menemukan solusi dari sistem persamaan linear tersebut. Contoh soal sistem persamaan linear yang diselesaikan menggunakan inverse matrix. Pertama-tama kita harus mengubah soal yang berbentuk sistem persamaan linear ke dalam bentuk matriks koefisien. Setelah itu, kita mencari determinan dari matriks tersebut. Lalu, setelah mendapatkan determinannya, kita mencari adjoint dari matriks. Setelah itu, kita harus mencari inverse dari matriks tersebut. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjointnya. Didapatkan inverse matriks sebagai berikut. Maka solusinya yaitu X sama dengan A inverse dikali B. Dengan demikian didapatkan X1 sama dengan min 1, X2 sama dengan 4, dan X3 sama dengan min 7. Aturan Cramer. Aturan Cramer digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan persamaan dalam variabel. Dasar metode ini adalah matriks dan determinan, sehingga dapat menerapkan aturan Cramer dalam mencari solusi suatu sistem persamaan linear. Setelah ini akan dibahas mengenai contoh soal sistem persamaan linear yang diselesaikan menggunakan aturan Cramer. Contoh soal sistem persamaan linear yang diselesaikan menggunakan aturan Cramer. Pertama-tama kita harus mengubah sistem persamaan linear yang ada pada soal menjadi bentuk matriks koefisien sebagai berikut. Kemudian kita mencari determinan dari matriksnya, yaitu didapatkan determinannya itu sama dengan negatif 132. Lalu kita mencari determinan dari X. Didapatkan dx sama dengan negatif 36. Kemudian determinan dari y didapatkan dy sama dengan negatif 24.
dan determinan dari Z didapatkan DZ sama dengan 12. Untuk mendapatkan nilai dari variabel-variabel yang terdapat pada sistem persamaan linear tersebut, kita harus membagi determinan dari variabel tersebut dengan determinan dari matriks. Untuk mendapatkan nilai X, maka dx dibagi D, yaitu sama dengan negatif 36 dibagi negatif 132, yaitu sama dengan 3/11. Untuk mendapatkan nilai Y, dy per D sama dengan min 24 per min 132, yaitu sama dengan 2/11. Dan untuk mendapatkan Z, yaitu dz per D sama dengan 12 per min 132, yaitu sama dengan min 1/11. Dengan demikian didapatkan nilai X sama dengan 3/11, nilai Y sama dengan 2/11, dan nilai Z sama dengan min 1/11. Opini saya mengenai materi sistem persamaan linear ini yaitu unik. Bahwasannya terdapat banyak cara untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear, tetapi dengan menggunakan cara yang manapun, hasilnya tetap sama. Kita tinggal menggunakan cara yang sesuai dan lebih mudah digunakan untuk menyesuaikan dengan soal atau permasalahannya. Kesimpulannya, bahwa sistem persamaan linear dapat menjadi dasar penyelesaian permasalahan sehari-hari seperti ilustrasi pada perempatan jalan, arus listrik, atau persamaan kimia, dan masih banyak lagi yang lainnya. Terbukti bahwa suatu permasalahan dalam kehidupan dapat direpresentasikan dengan matematika, kemudian didapatkan solusi, dan solusi tersebut dikembalikan ke dunia nyata. Saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesehatan sehingga dapat menyelesaikan tugas ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Arif Fathul Huda, SSI M.Com, selaku dosen pengampu yang telah membimbing serta memberikan materi kepada saya. Terima kasih kepada keluarga yang selalu mendukung saya. Juga terima kasih kepada teman-teman yang selalu menyemangati dan berdiskusi dengan saya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.